Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Nurmaliana. Saya berasal dari program studi D3 Radiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh panutan yang ada di Muhammadiyah, yaitu Siti Walidah atau bisa juga disebut dengan Nyai Ahmad Dahlan. Selamat menyaksikan. Siti Walidah dilahirkan pada tanggal 3 Januari 1872 di kawasan Kauman yang terletak di belakang Masjid Gede Yogyakarta. Beliau merupakan putri dari Haji Muhammad Fadil yang merupakan ulama pengulu dari Keraton Jogja, dan ibunya bernama Nyai Mas. Pada saat itu, anak perempuan tidak lazim mendapatkan pendidikan formal, tetapi beliau tetap mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya. Ia juga dididik terkait hakikat perempuan baik sebagai ibu maupun sebagai istri. Saat usianya 17 tahun, Siti Walidah dinikahkan dengan Muhammad Darwis yang belakangan namanya berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Setelah suaminya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912, Siti Walidah kemudian dikenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan. Ia turut membantu aktivitas dan perjuangan suaminya. Pada tahun 1914, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan Sopo Tresno yang giat menggalakkan pengajaran agama dan pemberdayaan kaum perempuan dari segala usia dan status sosial. Lewat Sopo Tresno, Nyai Ahmad Dahlan tidak hanya memprakarsai pendidikan agama bagi kaum perempuan, tapi juga merintis pengajaran membaca dan menulis huruf Latin. Gerakan Sopo Tresno merupakan cikal bakal dari berdirinya Aisyah. Aisyah merupakan organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Aisyah didirikan pada tanggal 19 Mei 1917. Ketua Aisyah pada saat itu bukanlah Nyai Ahmad Dahlan, melainkan Siti Bariyah yang merupakan seorang murid dari Nyai Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dikenal dengan kecerdasannya dan memiliki kemampuan berorganisasi yang baik. Tujuan berdirinya Aisyah yaitu untuk memajukan perempuan muslim melalui jalan pendidikan. Selain itu, Nyai Ahmad Dahlan juga menggagas pendirian Langgar Perempuan pertama di Nusantara. Ini menjadi simbol kesetaraan perempuan untuk mendapatkan kesempatan pahala sholat berjamaah seperti laki-laki. Pemikiran Nyai Ahmad Dahlan berbeda dengan pemahaman orang Jawa yang pada masa itu diselimuti budaya patriarki. Nyai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa perempuan diciptakan Allah untuk menjadi mitra sejajar bagi laki-laki atau suami mereka. Berbagai gagasan untuk memodernisasikan pemahaman Islam pada masa itu sempat mendapat berbagai rintangan. Salah satunya Langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, dirobohkan oleh massa yang menuduhnya sebagai ulama palsu. Pada tahun 1920-an, Nyai Ahmad Dahlan diapresiasi luas dengan pemikirannya untuk memajukan harkat dan martabat perempuan. Pada tahun 1926, Nyai Ahmad Dahlan terpilih sebagai pemimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya. Kemudian mendapat liputan luas dari sejumlah media seperti Pawarta Surabaya dan Koran Sinpo. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat tahun 1923, semangat Nyai Walidah untuk berdakwah dan berjuang memperdayakan perempuan tak pernah surut. Pada tahun 1928 misalnya, Aisyah turut terlibat aktif dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Nyai Walidah baru menjadi ketua Aisyah pada tahun 1921 sampai 1926 dan 1930. Kala itu Aisyah memiliki cabang hingga keluar Pulau Jawa. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Nyai Ahmad Dahlan aktif mengupayakan pendirian dapur-dapur umum di lingkungan Kauman. Sebagai sosok yang ditetuakan, ia juga masih didatangi dan dimintai nasihat oleh sejumlah tokoh nasional, seperti Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Kurang dari setahun setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 31 Mei 1946, Siti Walidah meninggal dunia karena jejak jasa dan ketokohannya yang tak terbantahkan pada tahun 1971.
Nyai Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Kontribusi Nyai Ahmad Dahlan dalam menjadi pahlawan nasional bukan karena beliau merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi Nyai Ahmad Dahlan memang mempunyai kontribusi tersendiri. Ia dijadikan ikon untuk pergerakan perempuan kala itu. R.A. Kartini dan Dewi Sartika juga dikenal sebagai tokoh perempuan, tetapi mereka tidak punya jejak semasif Nyai Ahmad Dahlan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.